Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 beranggotakan 1. Aisyah Novitasari, 2. Aisyah Isna Fitriana, 3. Ovelia Chandra Pratiwi, 4. Tantri Lestari, 5. Fitria Dwi Nur Aini, 6. Rosi Fitria Anindita, 7. Alkhansa Sabila Haq, 8. Erika Widyastuti, 9. Yasinta Alifah Fazamzami, 10. Aisyah Nur Oktavia Kusumawati, 11. Cici Nur Hayati, 12. Via Maulidia. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua SNP. Pasal-pasal yang berkaitan dengan guru PIAUD adalah sebagai berikut. Pasal 1. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 71, tambahan Lembaran Negara Nomor 5410 diubah sebagai berikut. 1. Ketentuan pasal 1 diubah sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut. Pasal 1. Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan 13. Kompetisi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seseorang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program. 14. Kompetensi dasar adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. 16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 17. Kerangka dasar kurikulum adalah tatanan konseptual kurikulum yang dikembangkan berdasarkan standar nasional pendidikan. 18. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu mata pembelajaran atau tema tertentu yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. 19. Pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik, antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 20. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. 21. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 22. Buku panduan guru adalah pedoman yang memuat strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik pembelajaran, dan penilaian untuk setiap mata pelajaran dan atau tema pembelajaran. 24. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. 25. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Di sini saya Aisyah Isna Fitriana, NIM 183131039 akan membacakan pasal 77B. Yang pertama, struktur kurikulum merupakan pengorganisasian kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan pembelajaran, mata pelajaran, dan beban belajar pada setiap satuan pendidikan dan program pendidikan. Yang kedua, kompetensi inti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan tingkat kemampuan untuk tingkat kelas atau program yang menjadi landasan
pengembangan kompetensi dasar. Yang ketiga, kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan tingkat kemampuan dalam konteks muatan pembelajaran, pengalaman belajar, atau mata pelajaran yang mengacu pada kompetensi inti. Yang keempat, struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan pengorganisasian mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan dan program pendidikan. Yang kelima, struktur kurikulum PAUD berisi program pengembangan pribadi anak. Yang keenam, struktur kurikulum untuk satuan pendidikan dasar berisi muatan umum. Pasal 77G. Yang pertama, struktur kurikulum pendidikan anak usia dini berisi program pengembangan nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Yang kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai struktur kurikulum pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan materi. Lalu, ketentuan pasal 89 ayat 1 sampai dengan ayat 6 diubah dan ayat 3A dihapus, diantaranya ayat 4 dan ayat 5 disisipkan satu ayat, yakni ayat 4A hingga pasal 89 berbunyi sebagai berikut. Peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan diberi ijazah. Baik, di sini Ovelia Chandra Pertiwi akan membacakan materi tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang ini, penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip, yakni pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Selain itu, dalam penyelenggaraan juga harus melibatkan proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran melalui mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga Indonesia melalui pemberdayaan semua komponen masyarakat untuk dapat menyelenggarakan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Selanjutnya, tinjauan terhadap isi Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003. Pendahuluan Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003. Dalam Undang-Undang Sidiknas muatan pertama secara administratif adalah pendahuluan, tepatnya untuk konsideran ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ditetapkan berbagai aspek pertimbangan, antara lain pembukaan Undang-Undang 1945 yang mengamanatkan bahwa pemerintah negara Indonesia berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Baik, di sini saya, Tanri Lestari, akan melanjutkan membaca tentang tinjauan terhadap Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003. Pembahasan Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003. Yang pertama, peserta didik. Pada bab ini, membahas tentang hak dan kewajiban bagi peserta didik. Hak merupakan suatu hal yang harus didapat oleh peserta didik dan kewajiban adalah suatu hal yang harus dilakukan dan ditepati oleh peserta didik semenjak berada di lingkungan sekolah. Misalnya, bagian hak terdapat dalam pasal 12 ayat 1 yang berbunyi, peserta didik wajib mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya yang diajarkan oleh pendidik yang seagama. Untuk bagian kewajiban terdapat dalam pasal 12 ayat 2 yang berbunyi, setiap peserta didik berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan
proses dan keberhasilan pendidikan. Yang kedua, ada pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam bab 11 pasal 39 sampai pasal 44 telah dijelaskan bahwa tugas pendidik pada intinya adalah melaksanakan pembelajaran. Sedangkan tugas tenaga kependidikan adalah kegiatan administrasi. Pendidik dan tenaga kependidikan ditempatkan berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal melihat dari kebutuhan daerah, di mana pemerintah memfasilitasi segala keperluan pendidik dan tenaga kependidikan. Selain itu, di dalam bab 11 pasal 39 sampai pasal 44 juga dipaparkan mengenal ketentuan kualifikasi, promosi, penghargaan, dan sertifikasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, sarana dan prasarana. Dalam bab 12 pasal 45 yang terdiri dari 2 ayat dijelaskan bahwa setiap satuan pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana sendiri harus mendukung keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Yang keempat, ada pendanaan pendidikan. Dalam bab 13 pasal 46 sampai pasal 49 telah dijelaskan bahwa pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab terhadap pendanaan pendidikan dalam hal menyediakan sumber pendanaan pendidikan. Dalam menyediakan sumber pendanaan pendidikan dengan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan, serta pengarahannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan dana pendidikan dan pengalokasian dana pendidikan minimal sebesar 20% dari APBN, 20% dari APBD, dan hibah yang dialokasikan untuk dana menyelenggarakan pendidikan. Yang kelima, ada kurikulum. Dalam bab 10 pasal 36 sampai pasal 38 dijadikan bahwa pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan dengan prinsip disertifikasi sesuai dengan potensi daerah dan peserta didik. Pengembangan kurikulum ini harus memuat nilai-nilai khusus menjamin tercapainya tujuan pendidikan. Dalam struktur kurikulum untuk pendidikan jenjang SD, SMP, dan SMA harus memuat mata pembelajaran yang harus disampaikan. Untuk struktur kurikulum perguruan tinggi atau universitas ditentukan oleh perguruan tinggi itu sendiri, menyesuaikan program studi yang tetap mengacu pada standar nasional pendidikan. Yang kelima, ada hubungan sekolah dan masyarakat. Dalam bab 15 terdapat pasal 54 sampai pasal 56 dijelaskan bahwa hubungan sekolah dan masyarakat dalam hal ini salah satunya berupa peran masyarakat dalam pendidikan. Sehingga dalam hal ini perlu adanya penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dengan mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. Di sini saya Fitria Dwi Nur Aini akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003. Adapun penutup dalam undang-undang ini yaitu terdiri dari 3 ketentuan, yaitu yang pertama, ketentuan pidana. Ketentuan pidana berisi mengenai beberapa tindak pidana, baik berupa kurungan maupun denda terhadap segala tindakan yang melanggar aturan mengenai penyelenggaraan pendidikan dari berbagai kegiatannya.
yang dimuat dalam bab 20 pasal 67 sampai pasal 71. Yang kedua, ada ketentuan peralihan, yaitu mengenai pemberlakuan penyelenggaraan pendidikan, waktu perizinan selambat-lambatnya 2 tahun satuan pendidikan formal yang telah berjalan namun belum memiliki izin. Hal ini tertuang dalam bab 21 pasal 72 sampai pasal 74. Adapun bunyi pasal tersebut yaitu pasal 72. Bunyinya, penyelenggara dan atau satuan pendidikan formal pada saat undang-undang diundangkan belum berbentuk badan hukum pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53. Tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang yang mengatur badan hukum pendidikan. Bunyi pasal 73. Pemerintah atau pemerintah daerah wajib memberikan izin paling lambat 2 tahun kepada satuan pendidikan formal yang telah berjalan pada saat undang-undang ini diundangkan belum memiliki izin. Bunyi pasal 74. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang ada pada saat diundangkannya undang-undang ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini. Adapun yang ketiga yaitu ketentuan penutup. Dalam ketentuan ini dipaparkan mengenai peraturan perundang-undangan yang tidak berlaku lagi setelah undang-undang ini diterbitkan, yang dibahas pada bab 22 pasal 75 sampai pasal 77. Adapun bunyi pasal tersebut yaitu pasal 75 berbunyi, semua persatuan perundang-undangan yang diperlakukan untuk melaksanakan undang-undang ini harus diselesaikan paling lambat 2 tahun terhitung sejak berlakunya undang-undang ini. Bunyi pasal 76. Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 48 1960 tentang pengawasan pendidikan dan pengajaran asing dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan tidak berlaku. Bunyi pasal 77. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Undang-undang ini menegaskan bahwa guru dan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Undang-undang ini dianggap bisa menjadi payung hukum untuk guru dan dosen tanpa adanya perlakuan yang berbeda antara guru negeri dan swasta. Perkenalkan, saya Rosi Fitriana Anindita, NIM 183131052 dari kelas PIAUD 6B. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yaitu guru harus mempunyai kompetensi seperti pertama, kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk belajar dan mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi atau potensi yang dimilikinya. Yang kedua, kompetensi kepribadian, yaitu kompetensi pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, yaitu yang menjadikan teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia.
Yang ketiga, kompetensi profesional, yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya untuk membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi. Yang keempat, kompetensi sosial. Kemudian, Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 menyebutkan bahwa guru dan dosen yaitu antara lain 1. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. 2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi guru. 3. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. 4. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. 5. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. 6. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran demi untuk menunjang kelancaran tugas profesional. 7. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi. 8. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi. Dan yang terakhir, 9. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Saya Alhansa Samila Haq, saya akan melanjutkan materi berikutnya. Tujuan ditetapkannya Undang-Undang Guru dan Dosen. Tujuan ditetapkannya Undang-Undang Guru dan Dosen yaitu untuk mengatur tentang kepentingan-kepentingan pendidikan terkait mekanisme sistem pendidikan dan terkait juga dengan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Adapun masalah dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, yang pertama masalah kewenangan, yang kedua masalah kesejahteraan, yang ketiga masalah sertifikasi, yang keempat masalah gelar akademik, yang kelima diskriminasi guru non-PNS. Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ini dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Guru dan Dosen terdiri dari 84 pasal. Secara garis besar, isi dari undang-undang ini dapat dibagi dalam beberapa bagian. A. Pasal-pasal yang membahas tentang penjelasan umum, yakni 7 pasal yang terdiri dari ketentuan umum, kedudukan, fungsi, dan tujuan, prinsip profesionalitas. B. Pasal-pasal yang membahas tentang guru, yakni 37 pasal terdiri dari kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi hak dan kewajiban, wajib kerja dan ikatan dinas, pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian, pembinaan dan pengembangan, penghargaan, cuti, dan organisasi profesi. C. Pasal-pasal yang membahas tentang dosen, yakni 32 pasal terdiri dari kualifikasi, kompetensi, sertifikasi, dan jabatan akademik, hak dan kewajiban dosen, wajib kerja dan ikatan dinas, pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian, pembinaan dan pengembangan, penghargaan, perlindungan, dan cuti. D. Pasal-pasal yang membahas tentang sanksi, yakni 3 pasal. E. Bagian akhir yang terdiri dari ketentuan peralihan dan ketentuan penutup, yakni 5 pasal. Meskipun Undang-Undang Guru dan Dosen tersebut banyak disebut orang sebagai terobosan jitu dalam rangka menciptakan tenaga pendidik yang berkualitas, namun ternyata ada beberapa hal yang tidak terlepas dari kekurangan dan kiranya perlu segera dibenahi, baik dari segi konsep maupun pelaksanaan. Harapannya dapat membantu mengidentifikasi sejauh mana penerapan undang-undang tentang guru dan dosen tersebut secara penerimaannya di masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya ke depan diharapkan akan dapat lebih memuaskan semua pihak. Berikut akan disajikan penjabarannya oleh Erika Widyastuti. Kekuatan atau strength. Yang pertama, adanya kebijakan yang menopang kesejahteraan guru antara lain tunjangan profesi dan tunjangan khusus serta lainnya, sehingga akan sangat membantu meningkatkan taraf hidup seorang guru. Yang kedua, adanya pasal yang mengatur tentang perlindungan bagi guru dalam menjalankan tugas profesinya, sehingga dalam melaksanakan fungsinya, guru diharapkan tidak ragu lagi dalam berbuat dan mengambil keputusan yang dianggap perlu dilakukan selama hal tersebut tidak keluar dari jalur hukum. Yang ketiga, undang-undang tentang guru dan dosen memberikan stimulus dan motivasi kepada guru untuk meningkatkan kualifikasi akademik, kompetensi, serta kemampuan dan hal lain yang dipersyaratkan dalam rangka menjadi guru profesional. Yang keempat, dengan lahirnya undang-undang ini, maka profesi guru dan
dosen tidak bisa dipandang sebelah mata karena profesi ini sama derajat, harkat, dan martabatnya dengan profesi lain. Kelemahan atau weakness. Yang pertama, minimnya anggaran dana untuk pelaksanaan sertifikasi menyebabkan proses sertifikasi sering mengalami masalah teknis seperti terbatasnya dana bagi asesor atau penundaan pelaksanaan sertifikat. Yang kedua, dalam rangka sertifikasi pendidik, masih banyak ditemukan kesulitan-kesulitan dalam segi teknis pelaksanaan, baik bagi guru maupun pelaksanaan sertifikasi sendiri. Yang ketiga, tidak dimuatnya pasal yang mengatur eksistensi guru swasta atau honorer, sehingga undang-undang ini seperti memperlihatkan perbedaan kedudukan dan hak mendapatkan kesejahteraan antara guru swasta, guru PNS bagaimana dijelaskan dalam pasal 15 ayat 2 yang berbunyi, guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai peraturan perundang-undangan ini. Peluang atau opportunity. Yang pertama, undang-undang ini memberikan peluang bagi setiap guru untuk meningkatkan kompetensi serta kualifikasi yang dipersyaratkan sehingga dapat memenuhi standar kualifikasi seorang guru. Yang kedua, adanya undang-undang ini maka membuat peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu guru dengan mengadakan berbagai diklat guru. Hal ini dilakukan demi membantu percepatan pencapaian kualifikasi dan kompetensi guru. Yang ketiga, undang-undang ini memberikan motivasi bagi perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengajaran pada peserta didik yang sedang menempuh kuliah pada fakultas pendidikan dan berminat menjadi guru. Yang keempat, undang-undang ini dapat melahirkan guru yang profesional dan kompeten dalam bidangnya. Jadi profesi guru bukanlah dijadikan hanya sekedar batu loncatan yang sesaat saja. Tantangan atau ancaman atau treatment. Yang pertama, tantangan yang utama bagi semua pihak adalah bagaimana sama-sama memberikan kepada masyarakat luas tentang arti pentingnya pendidikan sebagai investasi kemajuan bangsa. Yang kedua, tantangan lainnya adalah membenahkan mental korup di setiap institusi agar apa yang dilakukan sesuai dengan jalurnya dan memenuhi rasa keadilan, apalagi ke depan pemerintah telah memprogramkan realisasi anggaran 20% bagi pendidik. Yang ketiga, seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, Pasal 82 ayat 2 diwajibkan guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik untuk memenuhi paling lama 10 tahun sejak berlakunya undang-undang ini. Maka, tantangan selanjutnya adalah apakah setiap guru yang kini belum memenuhi kualifikasi akademik mampu untuk membiayai pendidikan ke jenjang minimal S1 sementara taraf kesejahteraan sendiri belum terpenuhi. Yang keempat, tantangan bagi pemerintah untuk dapat mengangkat guru honorer, kontrak, dan guru bantu yang telah mengabdi bertahun-tahun untuk dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Yang kelima, tantangan lainnya bagi pemerintah adalah merumuskan kebijakan dalam rangka mengatur hak, kedudukan, kewajiban, kesejahteraan, keikutsertaan guru swasta dalam sertifikasi. Beberapa ketentuan dalam program Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Lembaran Negara Nomor 4496 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 1 dalam peraturan pemerintah ini dimaksud dengan kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program.
Nomor 14, kompetensi dasar adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Nomor 16, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nomor 17, kerangka dasar kurikulum adalah tatanan konseptual kurikulum yang dikembangkan berdasarkan standar nasional pendidikan. Nomor 18, silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu mata pembelajaran atau tema tertentu yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nomor 19, pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nomor 20, kurikulum tingkat kesatuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Nomor 21, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur dan jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Pasal 77B, yaitu struktur kurikulum merupakan pengorganisasian kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan pembelajaran, mata pembelajaran, dan beban belajar pada setiap saluran pendidikan dan program pendidikan. Pasal 77G, struktur kurikulum pendidikan anak usia dini berisi program pengembangan nilai agama dan moral, fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni. Nomor 2, ketentuan lebih lanjut mengenai struktur kurikulum pada anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat 11 diatur dalam Peraturan Menteri. Pasal 89, peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan diberi ijazah. Bab 2, lingkup, fungsi, dan tujuan. Pasal 2, ayat pertama, lingkup standar nasional pendidikan meliputi: pertama, standar isi, 2, standar proses, 3, standar kompetensi lulusan, 4, standar pendidik dan tenaga kependidikan, 5, standar sarana dan prasarana, 6, standar pengelolaan, 7, standar pembiayaan, dan 8, standar penilaian pendidikan. Ayat kedua, untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan, dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Ketiga, ayat ketiga, standar nasional pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Pasal 3, standar nasional pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Pasal 4, standar nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Bab 3, standar isi, bagian ke-1, umum. Pasal 5, ayat pertama, standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Ayat kedua, standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat pertama memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan atau akademik. Pasal 8, ayat pertama, kedalaman muatan kurikulum pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi pada setiap tingkat atau semester sesuai dengan standar nasional pendidikan. Ayat kedua, kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat pertama terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar. Ayat ketiga, ketentuan mengenai kedalaman muatan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dikembangkan oleh BSNP
dan ditetapkan dengan peraturan menteri. Bagian ketiga, beban belajar, pasal 10. Ayat 3, ketentuan mengenai beban belajar, jam pembelajaran, waktu efektif tatap muka, dan persentase beban belajar setiap kelompok mata pelajaran ditetapkan dengan peraturan menteri berdasarkan usulan BSNP. Bagian kelima, kalender pendidikan atau akademik, pasal 18, ayat pertama. Kalender pendidikan atau kalender akademik mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Ayat kedua, hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dapat berbentuk jeda tengah semester selama-lamanya 1 minggu dan jeda antar semester. Ayat ketiga, kalender pendidikan atau akademik sebagaimana dimaksud pada ayat pertama untuk setiap satuan pendidikan diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri. Bab 4, standar proses. Pasal 19, ayat pertama, proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Ayat kedua, selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, dalam proses pembelajaran pendidik mendirikan keteladanan. Ayat ketiga, setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efisien dan efektif. Pasal 20. Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Pasal 24. Standar perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan peraturan menteri. Saya, Aisyah Nur Oktavia Kusumawati, akan melanjutkan materi selanjutnya. Bab 5, Standar Kompetensi Lulusan. Pasal 25, ayat 1. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Ayat kedua, standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat ke-1 meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah. Ayat ketiga, kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasa menekankan pada kemampuan membaca dan menulis yang sesuai dengan jenjang pendidikan. Ayat keempat, kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat ke-1 mencangkup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Bab 6, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Bagian ke-1 Pendidik, Pasal 28, ayat pertama. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sehat, jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ayat kedua, kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat pertama adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ayat ketiga, kompetensi sebagai agen pembelajaran dan jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Ayat keempat,
seorang yang tidak memiliki ijazah atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat kedua, tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan. Ayat kelima, kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat pertama sampai dengan ayat keempat dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan peraturan menteri. Pasal 29 ayat 1, pendidik pada pendidikan anak usia dini memiliki butir A, kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 atau sarjana. Butir B, latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi. Butir C, sertifikat profesi guru PAUD. Pasal 30. Pendidik pada TK atau RA sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan. Saya, Cici, akan melanjutkan pembahasan berikutnya tentang bab 6, bagian kedua tentang tenaga kependidikan. Pada pasal 35, ayat 1, tenaga kependidikan pada TK atau RA atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala TK atau RA dan tenaga kebersihan TK atau RA. Pasal 38 ayat 1, kriteria untuk menjadi kepala TK atau RA meliputi butir A, berstatus sebagai guru TK atau RA, B, memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, C, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun di TK atau RA, dan D, memiliki kemampuan kepimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan. Selanjutnya saya akan membahas tentang bab 8, standar pengelolaan, bagian ke-1 tentang standar pengelolaan oleh satuan pendidikan. Pasal 52 tentang pedoman yang harus dimiliki setiap satuan pendidikan. Setiap satuan pendidikan itu harus memiliki pedoman yang mengatur tentang butir A, kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus, B, kalender pendidikan atau akademik, C, struktur organisasi satuan pendidikan, D, tata tertib satuan pendidikan, E, biaya operasional satuan pendidikan. Kemudian pada pasal 53 tentang rencana kerja tahunan. Ayat 1, setiap satuan pendidikan dikelola oleh dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 tahun. Ayat 2, rencana kerja tahunan yang dimaksud pada ayat 1 adalah kalender pendidikan atau akademik, B, jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan, buku teks pelajaran yang dipakai pada masing-masing mata pembelajaran, jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran, dan terakhir, program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian pada pasal 54 tentang pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan. Pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel. Pada pasal 55, pengawasan satuan pendidikan. Pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Pasal 56 tentang pemantauan.
Pemantauan dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan dan komite sekolah atau madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas satuan pendidikan. Pasal 57 tentang supervisi. Supervisi yang meliputi supervisi manajerial dan akademik dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan dan kepala satuan pendidikan. Pada pasal 58 tentang pelaporan. Pelaporan dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan, satuan pendidikan dan pengawasan atau pemilik satuan pendidikan. Laporan oleh tenaga kependidikan ditujukan kepada pimpinan satuan pendidikan. Selanjutnya, pada bagian kedua tentang standar pengelolaan oleh pemerintah daerah. Pada pasal 59 tentang prioritaskan program rencana kerja tahunan pemerintah daerah. Pemerintah daerah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program butir A. Wajib belajar, peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah. C. Penjaminan mutu pada satuan pendidikan. D. Peningkatan status guru sebagai profesi. F. Akreditasi pendidikan, pemenuhan standar pelayanan minimal SPM bidang pendidikan. Pada bagian ketiga tentang standar pengelolaan oleh pemerintah. Pada pasal 60 tentang prioritaskan program rencana kerja tahunan pemerintah. Pemerintah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program A. Wajib belajar, peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi. C. Penjaminan mutu pada satuan pendidikan, peningkatan status guru sebagai profesi. Akreditasi pendidikan, pemenuhan standar pelayanan minimal SPM bidang pendidikan. Selanjutnya, pada bab 9, standar pembiayaan. Pasal 62 tentang pembiayaan pendidikan. Ayat 1, pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi gaji pendidik dan tenaga pendidikan. B. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai. Ayat 5, standar biaya operasi satu pendidik ditetapkan dengan peraturan menteri berdasar usulan BSNP. Bab 11. Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Bagian ke-1. Standar pengelolaan oleh satuan pendidikan. Dalam rangka pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian Standar Nasional Pendidikan, dengan peraturan pemerintah ini dibentuk Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Yang pertama, keanggotaan BSNP berjumlah gasal, paling sedikit 11 orang dan paling banyak 15 orang. BSNP dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris. Keanggotaan BSNP diangkat dan diberhentikan oleh menteri untuk masa bakti 4 tahun. BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan bertugas membantu menteri dalam mengembangkan, memantau, dan mengendalikan standar nasional pendidikan. Dalam menjalankan tugasnya, Badan Standar Nasional Pendidikan didukung dan berkoordinasi dengan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama dan dinas yang menangani pendidikan di provinsi atau kabupaten atau kota. Bab 12. Evaluasi.
Evaluasi pendidikan. Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 butir A yang berbunyi, evaluasi kinerja pendidikan yang dilakukan oleh satuan pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 butir B yang berbunyi, evaluasi kinerja pendidikan oleh pemerintah. Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 butir C. Evaluasi kinerja pendidikan oleh pemerintah daerah provinsi. Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 butir D yang berbunyi, evaluasi kinerja pendidikan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota. Evaluasi terhadap pengelolaan dilakukan sekurang-kurangnya setahun sekali. Evaluasi dapat dilakukan oleh lembaga evaluasi mandiri yang dibentuk masyarakat untuk mengukur dan menilai pencapaian standar nasional pendidikan oleh peserta didik, program, atau satuan pendidikan. Masyarakat dapat membentuk lembaga evaluasi mandiri. Bab 13. Akreditasi. Pemerintah melakukan akreditasi. Kewenangan akreditasi. Akreditasi oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat 1 yang berbunyi, pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program atau satuan pendidikan. Lembaga mandiri dapat melakukan fungsinya setelah mendapat pengakuan dari menteri. Bab 15. Penjaminan mutu. Pasal 91 ayat 1 yang berbunyi, setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non-formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Ayat 2. Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan. Ayat 3, penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas. Pasal 92 ayat 1 yang berbunyi, Menteri mensupervisi dan membantu satuan perguruan tinggi melakukan penjaminan mutu. Ayat 2, Menteri yang menangani urusan pemerintah di bidang agama mensupervisi dan membantu satuan pendidikan keagamaan melakukan penjaminan mutu. Ayat 3, pemerintah provinsi mensupervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu. Ayat 4, pemerintah kabupaten atau kota mensupervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu. Ayat 5, BAN S atau M, BAN PNF, dan BAN PT memberikan rekomendasi penjaminan mutu pendidikan kepada program dan atau satuan pendidikan yang diakreditasi dan kepada pemerintah dan pemerintah daerah. Ayat 6, LPMP mensupervisi dan membantu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam melakukan upaya penjaminan mutu pendidikan. Ayat 7, dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat 6, LPMP bekerja sama dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Ayat 8, Menteri menerbitkan pedoman program penjaminan mutu satuan pendidikan pada semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan. Pasal 93 ayat 1 yang berbunyi, penyelenggaraan satuan pendidikan yang tidak mengacu kepada standar nasional pendidikan ini dapat memperoleh pengakuan dari pemerintah atas dasar rekomendasi dari BSNP.
Ayat 2, rekomendasi dari BSNP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada penilaian khusus. Ayat 3, pengakuan dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan peraturan menteri. Bab 16, ketentuan peralihan. Pasal 34. Pada saat mulai berlakunya peraturan pemerintah ini, Butir A, Badan Akreditasi Sekolah Nasional atau Basnas, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BAN-PT, Panitia Nasional Penilaian Buku Pelajaran atau PNPBP masih tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dibentuknya badan baru berdasarkan peraturan pemerintah ini. Butir B, satuan pendidikan wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan peraturan pemerintah ini paling lambat 7 tahun. Butir C, standar kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 berlaku efektif sepenuhnya 15 tahun sejak ditetapkannya peraturan pemerintah ini. Butir D, ujian nasional untuk peserta didik SD atau MI atau SDLB mulai dilaksanakan 3 tahun sejak ditetapkannya peraturan pemerintah ini. Butir E, penyelenggaraan ujian nasional dilaksanakan oleh pemerintah sebelum BSNP menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan peraturan pemerintah ini. Pasal 95. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar nasional pendidikan pada saat berlakunya peraturan pemerintah ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan peraturan pemerintah ini. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.